Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Gua mau ngobrol ringan. Ini terkait dengan interview Erik ten Hag eh, setelah Manchester United melakoni pertandingan pertama musim 2022-2023 di Old Trafford menghadapi Brighton, kalah 1-2. Gue udah bikin live komentarinya hampir 2 jam. Terima kasih banyak yang mengikuti. Yang belum, insya Allah next time, kalau ada waktu, ada daya upaya, insya Allah akan gue bikin. Kalau bisa silahkan join. Gue udah bikin juga review pertandingannya ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin bahas komentar Erik ten Hag. Ini gue ambil dari manunited.com. Langsung aja dikatakan oleh Erik ten Hag mengecewakan. Ini sangat jelas. Tentu saja kita punya ekspektasi atau pengharapan yang lain, tapi ini terjadi. Dan ini juga merupakan sebuah proses. Ini akan memakan waktu dan kita harus bekerja lebih keras lagi. Hasil ini sangat tidak penting. Lalu dikatakan juga mengenai ruangan untuk atau area untuk berkembang lagi, untuk improvement. Dikatakan ini bukan tentang bertahan. Kita bertahan sebagai sebuah tim dan kita membuat banyak kesalahan passing yang sangat tidak penting di tengah. Lalu mereka mengambil alih. Kita harus bisa lebih baik lagi di dalam organisasi karena kita membuat momentum di sana dan mereka harus bisa melakukan pekerjaan yang kita maksudkan, yang tentu saja mereka sudah diinstruksikan untuk melakukannya, artinya para pemain Manchester United. Ini tidak seperti yang kita lakukan, artinya apa yang diinstruksikan itu tidak terjadi di lapangan ya, dan kita mendapatkan hukuman. Sama seperti gol kedua, ini sangat-sangat tidak penting dari sebuah bola, kehilangan bola ya. Lalu di sudut gawang dan juga di sisi lainnya. Ini tidak baik karena kita melakukan kesalahan kurang lebih demikian dan kita kebobolan sebuah gol. Ya gue sepakat sih, hampir 2 gol itu memang berawal dari kesalahan pemain Manchester United sendiri, baik ketika melakukan build up lalu bolanya terebut oleh pemain Brighton maupun juga ketika bertahan. Tapi yang Erik ten Hag maksudkan bukan hanya kesalahan itu dari lini pertahanan, karena dilihat lebih dari organisasi dari sebuah tim ya, itu yang melakukan kesalahannya. Gue sepakat karena bagaimana Brighton mampu merengsek masuk ke daerah pertahanan Manchester United. Di situ ada banyak kontribusi juga dari pemain Manchester United di lini lain, bukan hanya di lini pertahanan. Lalu pergantian taktik. Ini sangat jelas yang terlihat di babak kedua. Kita sangat bagus di gelandang, di midfield. Karena kita menarik Christian Eriksen agak turun dan kita memainkan Cristiano Ronaldo di depan. Lalu kita menciptakan peluang ya, dan Marcus Rashford punya 2 peluang bagus, dan sangat disayangkan kita tidak bisa mencetak gol untuk menyamakan kedudukan 2-2. Ya, gue sepakat ada 2 peluang betul dari Marcus Rashford di babak kedua yang tidak bisa dimaksimalkan. Ada satu yang dia ingin nendang crossing, dia tidak kena. Ada juga dia coba tendang, dari hasil crossing juga ya, umpan lambung, tapi bolanya melambung tinggi sayangnya. Nah, ya bisa terjadi sih dalam sebuah pertandingan, artinya bahkan striker yang kelas dunia sekalipun sering juga tidak mampu memaksimalkan peluang-peluang yang mungkin di atas kertas harusnya bisa jadi gol. Striker hebat pun juga banyak melakukannya. Yang terakhir tentu saja yang gua ingat di Community Shield, Erling Haaland menghadapi Liverpool, gawang sudah kosong, tidak mampu menciptakan gol. Tapi di pertandingan tadi menghadapi West Ham, dia mampu menciptakan 2 gol yang luar biasa. Jadi menurut gua
Bukan serta-merta kesalahan Marcus Rashford, tapi jelas ada sesuatu hal yang harus ditingkatkan lagi dari cara bermain Marcus Rashford, utamanya finishing, karena dia punya 2 peluang yang menurut gue sangat-sangat bagus, bahkan krusial ya untuk bisa menyamakan kedudukan. Sayang sekali tidak terjadi. Mengenai keadaan Cristiano Ronaldo, Erik ten Hag mengatakan ini akan butuh waktu, kita tidak bisa memaksanya, dan 1 minggu latihan lebih dari sekarang dia harus bisa ya kembali lagi fit, dan pertandingan ini akan membantunya. 35-45 menit yang dia dapatkan saat ini, dan saat ini dia punya 1 minggu, dan diharapkan dia akan lebih baik lagi minggu depan. Nah ini artinya besar kemungkinan Cristiano Ronaldo, kalau menurut gue ya dengan amatiran, akan bermain minggu depan ketika menghadapi Brentford. Pertanyaannya, apakah dia akan main dari awal ataukah dari bangku cadangan? Feeling gue dengan amatiran sepertinya Cristiano Ronaldo akan bermain dari awal sih. Ini feeling gue, tapi nanti insya Allah sebelum pertandingan gue akan bikin previewnya seperti biasa. Tapi yang jelas menurut Erik ten Hag, apa yang telah dilakukan oleh Cristiano Ronaldo sebelumnya, artinya dalam masa persiapan, itu tidak cukup untuk tampil 90 menit hari ini, dan diberikannya kesempatan 40 menit ya kurang lebih tadi, itu bagus untuk perkembangan Cristiano Ronaldo dalam mengejar ketertinggalannya, dan dia diharapkan dalam 1 minggu ke depan ini sampai dengan pertandingan menghadapi Brentford juga tetap akan melakukan persiapan dalam rangka mengejar ketertinggalan yang masih harus dilengkapi oleh seorang Cristiano Ronaldo. Tugas ke depan, ya masih tetap sama. Kita tahu sebelumnya kalau ini tidak akan mudah untuk membangun tim ini, untuk mengembangkan tim ini, untuk membangun ya. Ini akan memakan waktu. Saya tahu ini, dan saya tahu di pekerjaan ini Anda tidak memiliki waktu, Anda harus memberikan hasil. Kita sangat paham dengan situasinya. Wah, ini berarti dia di sisi lain mengatakan memang dia butuh waktu, tapi di sisi lain dia tetap harus memberikan hasil. Ya, gue sudah berikan di video gue sebelumnya apa yang gue harapkan. 4 besar, gue prediksi Manchester United ada di peringkat berapa. Gue sudah bikin juga videonya, tapi dari tanggapan media, beberapa pundit, bahkan teman-teman di komen ya, terima kasih, semua sepakat kalau Manchester United, atau bukan semua ya, banyak yang berpendapat kalau Manchester United memang belum momennya juara, belum waktunya juara musim depan. Gue sepakat ya, masih harus proses lagi, tapi bagaimana bisa lebih baik dari musim lalu itu saja sih. Dan pertandingan pertama tadi ini tidak menggambarkan musim ke depan. Kalau menurut gue belum tentu menggambarkan musim depan. Kita tahu bagaimana musim lalu, contohnya Arsenal di 3 pertandingan awal bahkan tidak bisa memperoleh hasil maksimal, tapi justru di momen-momen akhir Liga Inggris mampu melengsek sampai ke papan atas, bahkan sempat punya peluang untuk ke Champions League. Manchester United gue selalu singgung, zamannya Louis van Gaal, preseason bagus, pertandingan pertama kalah menghadapi Swansea 1-2, tapi akhirnya juga mampu finish di posisi yang lebih baik dibanding musim sebelumnya. Musim lalu salah satu contohnya, pertandingan pembukaan menang besar menghadapi Leeds United musuh bebuyutan. Pertandingan pertama Cristiano Ronaldo menang besar menghadapi Newcastle. Semuanya sangat optimis termasuk gua, tapi apa hasilnya? Berantakan. Jadi sekali lagi, tidak mesti kalau awal ini jelek maka akan berakhir buruk juga, ataupun juga sebaliknya, ketika awal ini bagus maka akan berhasil meraih apa yang diharapkan, kurang lebih demikian, atau diperkirakan. Tidak, ya kita lihat dulu paling tidak perjalanan Manchester United 10 pertandingan ke depan seperti apa. Yang jelas ada perubahan, itu sisi positif. Maksud gue perubahan begini, cara bermain babak pertama, babak kedua, strategi yang dimainkan babak pertama, babak kedua itu berbeda. Pemain yang dimainkan babak pertama, babak kedua, sistemnya juga berbeda babak pertama, babak kedua. Ada pembelajaran secara langsung dari di pertandingan tadi, dan menurut gue nih hal yang positif. Artinya sudah tahu kekurangan, sudah tahu bagaimana harus diperbaiki dan dimainkan. Hanya saja memang tidak ada faktor keberuntungan mungkin sedikit ya, nggak banyak sih, gue tidak mempermasalahkan cukup banyak faktor keberuntungan, tapi ada sedikit menurut gue, sehingga tadi kita tidak bisa memaksimalkan
peluang yang ada di babak kedua. Mudah-mudahan ini bisa diperbaiki di pertandingan menghadapi Brentford. Oke, lanjut lagi. Tetap bersama. Saya katakan setelah pertandingan di dressing room, setelah pertandingan itu, reaksi di babak kedua kita melakukannya sebagai sebuah tim. Kita memperjuangkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan itu saya tekankan juga di babak pertama. Ini bukan tentang kita tidak bisa berjuang atau kita tidak memiliki attitude yang tepat, tapi kita hanya melakukan kesalahan. Di dalam bola, kesalahan passing dan juga kesalahan organisasi ketika bertahan. Oke, jadi menurut Erik ten Hag, ini tidak ada masalah non-teknis, tidak ada masalah sikap, hanya masalah teknis. Salah umpan, organisasi pertahanan. Oke, gue sepakat. Erik ten Hag sudah tahu apa yang harus diperbaiki, kekurangannya apa, kesalahannya apa tadi. Mudah-mudahan itu bisa diperlihatkan ketika menghadapi Brentford. Disinggung juga soal aura di Old Trafford. Saya pikir atmosfernya sangat luar biasa. Mereka tetap berada di belakang tim dan mensupport tim. Anda bisa merasakannya di stadion dan ini sangat luar biasa. Tentu saja mereka seharusnya layak untuk mendapatkan penyama kedudukan, artinya supporter ya. Tapi tentu saja dari perspektif tersebut, karena mereka tidak memperoleh hasil imbang, supporter ya, mereka sangat kecewa. Sebenarnya bukan hanya hasil imbang sih tadi yang membuat gue kecewa, tapi bagaimana Manchester United tampil demam panggung, tampil buruk utamanya di babak pertama itu tampil buruk sekali. Dan itu yang membuat gue kecewa. Bahkan di 15-20 menit awal, sudah tinggal seperti menunggu waktu saja ini. Dari kesalahan-kesalahan yang dibikin oleh Manchester United sendiri, untuk dihukum menjadi gol. Dan ternyata ada 2 gol. Yang menurut gue prosesnya gak jauh-jauh. Berawal dari kesalahan pemain Manchester United sendiri. Kita tidak bisa menciptakan peluang di babak pertama. Nampak buntu, nampak tidak ada kreativitas. Dan kalau menurut gue, ini ringan amatiran ala gue, sekali lagi subjektif gue, mungkin kita bermain dengan false nine itu juga ada kontribusi di dalam ketidakbagusan dalam macetnya sistem permainan menyerang dari Manchester United yang biasanya diperlihatkan di pre-season. Ini ringan amatiran ala gue. Banyak faktor sih, tapi yang jelas di babak kedua, babak pertama buruk, kesimpulan babak kedua lebih baik, tapi ya kita masih tidak bisa mengejar ketertinggalan 2 gol. Ini pelajaran. Kurang lebih demikian, ini adalah yang kita harus lakukan. Kita harus kita harus berhadapan dengan setback dan kita harus belajar dari kesalahan dan kita harus bergerak ke depan. Kita harus mengatasi hal tersebut. Kita harus berhadapan dengan hal tersebut dan saya tahu sekali lagi dari awal ini tidak akan mudah. Ini akan memakan waktu dan Anda tidak memiliki waktu di sisi lain ya. Anda tidak memiliki waktu karena kita harus memenangkan pertandingan. Ya, ini situasi sulit yang sebenarnya dialami bukan hanya oleh Erik ten Hag tapi juga pelatih-pelatih sebelumnya. Hanya saja gini, memang betul Erik ten Hag membutuhkan waktu, gue juga iya sih. Tapi juga dia harus memberikan hasil. Maksud gue begini, kalau kita tampil seperti tadi terus ya, sepanjang 5, 6 pertandingan, 10 pertandingan, 15 pertandingan, ya kita gak akan kemana-mana. Dan ketika itu terjadi, ya pastinya kita akan menghuni papan bawah. Dan untuk klub sebesar Manchester United ya tentu saja ini cukup sulit ya bagi seorang pelatih kalau setiap minggu harus hasil atau permainan yang ditampilkan seperti itu, yang tentu saja pasti akan berefleksi ke hasil juga, karena kalau tampil buruk pasti akan dihukum oleh lawan yang mungkin bermain sedikit lebih baik seperti Brighton tadi di babak pertama. Tapi tentu saja sepak bola bukan sesuatu hal yang instan, itu nomor 1, tapi juga bukan sesuatu yang pasti konstan. Terutama Manchester United beberapa musim ini, bukan hanya musim lalu ya, tapi juga beberapa musim sebelumnya. Maksud gue konstan begini, ketika tampil bagus maka akan bagus terus, ketika main jelek maka akan jelek terus. Nggak seperti itu.
konsistensi itu kan yang tidak ada di Manchester United. Bukan artinya konsistensi masuk main buruk terus enggak. Maksud gue begini, kadang ada masanya ketika beberapa musim kemarin ketika bermain tidak bagus, lalu mereka bisa meningkat ini. Di zaman Ole Gunnar Solskjaer kalau nggak salah di musim keduanya sempat juga seperti itu, dan sempat juga akhirnya turning back ya, berbalik, akhirnya Manchester United tampil cukup bagus, bahkan kalau tidak salah akhirnya bisa finish di peringkat kedua kalau tidak salah ya. Itu kan juga musim itu Manchester United di awal-awal tidak bermain cukup bagus. Louis van Gaal juga contohnya di zaman Louis van Gaal, Jose Mourinho kalau tidak salah pun juga demikian. Ataupun musim lalu juga pembelajaran ketika tampil di awal cukup bagus tapi ternyata justru merosot terus. Nah, artinya apa? Artinya benar yang dikatakan oleh Erik ten Hag, lesson learned, ada pembelajaran di sana dan itu harus diterapkan, harus diperbaiki dan diimplementasikan secepatnya. Kurang lebih demikian ngobrol ringan tentang interview Erik ten Hag terkait dengan kekalahan Manchester United di pertandingan pertama di Old Trafford menghadapi Brighton. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat terus sekeluarga. Selamat beraktivitas. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.